Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani. Kali ini pada siang hari ini saya ada di kebun dan sedang melakukan perawatan pada tanaman kelapa sawit yang beberapa tahun lalu sudah dilakukan pemiringan. Namun pemiringan yang dilakukan oleh para pekerja hanya kisaran 60 cm dari pangkal pokok tanaman. Terpaksa kita harus memperluas mengingat tanaman ini memiliki tajuk sudah lebih dari 1,5 meter. Sobat Tani, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya berkaitan dengan perawatan kelapa sawit, dan kita amati tanaman di sini yang ada di sini. Ini memiliki pertumbuhan yang lambat, kemudian janjang buah yang kecil yang mestinya sudah bisa dipanen ini tidak bisa dipanen. Tidak bisanya dipanen karena ukurannya terlalu kecil dan serangan hama monyet yang begitu luar biasa, sehingga meninggalkan tandan-tandan kosong seperti ini. Juga bisa dilihat ukuran buahnya kecil. Dan apa salah satu penyebabnya? Salah satu penyebabnya menurut analisis kami adalah ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini adalah gulma yang paling pantang ada di dalam tanaman kelapa sawit kita. Tanaman ini menjalar di atas permukaan tanah disertai dengan akar-akar yang rapat. Anda pasti sudah tahu tanaman apa ini. Ini bekas kelupasan ya, tumpuan di sana itu. Di sana baru saja dikelupas dan sebagian dibakar. Ini adalah tanaman pakis. Gulma pakis paling menghambat pertumbuhan akar tanaman kelapa sawit. Kenapa demikian? Akar salah satu fungsinya adalah untuk bernapas. Apabila permukaan tanah di sekitar tanaman kelapa sawit seperti ini tertutup dengan rapat yang baru saja dikelupas ini, maka pemupukan apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menembus ke bawah. Kemudian salah satu fungsi akar tadi adalah bernapas. Tertutupnya permukaan tanah ini mengakibatkan akar-akar kelapa sawit tidak bisa atau kesulitan bernapas. Memang ada bagian yang tidak tertutupi, mereka tetap berusaha untuk melakukan pernapasan, tapi difusi udara ke dalam media tanam atau tanah tempat perakaran kelapa sawit itu berada, ini akan minim sekali. Inilah yang memicu pertumbuhan batangnya pelan, lambat, dan buahnya berukuran sangat kecil-kecil. Maka di sela waktu luang, alangkah baiknya apakah kita kerjakan ke orang lain atau kita kerjakan sendiri, maka sebaiknya ini kita kelupas sampai pada batas tajuk tanaman, minimal batas tajuk tanaman. Kita pertimbangkan cuaca. Apabila terlalu kering, maka sebaiknya pemiringan ini tidak kemana-mana atau keluar dari tajuk tanaman. Namun apabila ini cukup basah tanahnya, maka sebaiknya kita sikat habis saja tanaman ini. Kami telah mengamati pada hamparan yang sama pada tanaman ini, antara yang sudah kami kelupas sekitar 1,5 tahun yang lalu sampai ke tajuk tanaman, serabut akar gulma pakis ini, dengan yang tidak sempat kami kelupas. Memang pengerjaan ini tidak sempat selesai ya teman-teman, jadi jauh berbeda. Ini adalah yang masih tertutup dan juga mungkin kurang dolomit atau pengapuran. Buahnya ini yang matang, jadi sudah maksimal ukurannya seperti ini. Kemudian batangnya juga kecil, daunnya kering, melaras, cepat kering. Artinya bagian bawah ini cepat kering, sehingga jumlah pelepah yang mestinya normalnya 42-45, ini mungkin pada kisaran 35,
sehingga tidak cukup memenuhi untuk proses fotosintesis pada tanaman tersebut. Tentu saja ini ditunjang dengan sedikitnya kemampuan pernapasan dan penyerapan unsur hara pada akar tanaman. Sekarang kita bandingkan dengan pohon yang ini teman-teman. Mari kita dekati salah satunya. Nah ini kita masuk ke bawah tajuknya. Tanaman ini ditanam dalam waktu yang sama dengan tanaman yang kita lihat tadi. Di sini ada bekas pencangkulan yang kalau teman-teman lihat ini hanya nyampe 1 meter. Ini pun sudah kami tambahi. Namun di luar pencangkulan ini untuk pemiringan yang dulu itu, ini di luarnya sudah kami kelupas gulma-gulma pakisnya, perakarannya yang rapat, dan kami bakar tepat di tengah-tengah di antara 4 tanaman kelapa sawit. Ini sudah 1 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Kita lihat ukuran batangnya jauh lebih besar ya teman-teman. Kemudian pokok juga seperti ini, ketinggiannya juga beda, sudah kami pruning perdana meski belum selesai. Ini tidak rapi memang karena sambil manen kemarin. Ini sudah menghasilkan dan ini adalah buahnya. Dibandingkan dengan tanaman tadi, jelas janjang-janjang yang terbentuk pada tanaman ini jauh lebih besar. Kemudian pangkal pokok tanamannya, diameternya juga jauh berbeda. Ini tanaman sebelahnya. Jadi yang seperti inilah yang menghasilkan dan kami panen dari lahan yang ini. Yang belum dikelupas tadi belum menghasilkan. Ini juga buahnya sudah cukup besar, jauh berbeda dengan yang tanaman yang pertama kita lihat tadi. Gulma memang ada di sini, namun bukan pakis. Jadi lebih aman seperti ini, lombok-lombokan bukan cabai-cabian ya, atau tanaman jenis lain yang akarnya tidak serapat gulma pakis. Oke, baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu berbagi pengalaman dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.